Oh, 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore. 大家下午都在哪儿呢？Ya, teman-teman sore ini pada di mana? 很高兴又能和大家在今天的回答问题节目上见面. Ya, senang sekali ketemu dengan teman-teman semua ya di program menjawab hari ini. Saya share dulu ya, biasa tempat untuk saya tulis sambil teman-teman boleh jawab di chat ya. 大家都过得好吗? Apa kabar teman-teman semua? 好，我先看一下大家给我回答了什么。Oke ya, jadi teman-teman sudah jawab apa? Ya, ada chat pertama ya dari Pak Andreas ya. Autalia itu spellingan pininnya sebenarnya AO Pak. AO ya, Autalia. Jadi AO ya, Autalia. Memang dia bacanya AU ya, AU. AU. Ya, benar, bacanya AU tapi tulisannya AO ya. Autalia. Jadi kita coba lihat Bapak Andreas tulis apa? 下午好，老师。借此机会，OK ya, melalui kesempatan ini, 借此机会，我只想澄清一下，Andreas Suteja 和 Andreas Autalia 是同一个人，OK ya. Jadi katanya, oh yang kemarin ya, saya bilang kayaknya Pak Andreas ada 3, karena saya ingatnya Pak Andreas selalu kasih nama di belakang Autalia. Terus ada kemarin itu Pak Andreas Halim ya atau apa ya, sorry ya saya lupa. Iya, saya ingatnya depan Pak Andreas, kok ada 3 gitu ya. Oh berarti ini maksudnya Pak Andreas Suteja sama Pak Andreas Otalia 是同一个人, ada orang yang sama ya. Baik-baik, 谢谢 Pak untuk konfirmasinya ya. Oke, baik. 然后下面他写抱歉让您困惑. Oh, 没事没关系 ya. Saya cuma mau pastiin aja ya. Jadi apa namanya? Minimal orang mau ya saya siapa ya, apalagi yang sering muncul di chat biasanya saya hafal namanya ya. Jadi saya cuma pastiin aja. 谢谢您 Pak Andreas, 谢谢您的澄清 ya. Jadi terima kasih untuk klarifikasinya. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Sudah hadir ada Pak Johannes, ada Ibu Lilian, ada Ibu Lisa. Ibu Lisa 说好. Oh, yang tadi saya tanya ya, 大家都过得好吗? Ya, apa kabar semuanya? Terus dijawabnya 好. Oke, baik. 再来是 ada Ibu Ratna juga ya. 好，老师 dan Lili 老师 下午好. Wah, ketikannya sudah benar semua ya. Ada Ibu Grace, 我也很好，老师，谢谢. Y-nya sekali aja ya, mungkin itu kelebihan ketik, tapi spellingannya semuanya udah benar. 再来是Ibu Ratna 说已经到家了，我过得很好。老师您呢？我也过得很好。Saya juga kabarnya baik ya. Jadi kata Bu Ratna sudah sampai rumah. Oke, tadi di jalan ya. 好的，再来是 ada Pak Adi juga. 很好，Pak Adi 是很久没参加还是很久没在评论区写了？Pak Adi saya baru lihat lagi namanya ya. Apakah sudah lama nggak ikut atau baru ikut tapi nggak chat ya. Oke, baik, 再来 ada Ibu Lilian ya. 下午好，老师在公司工作. Oke, bekerja ya, berarti masih di kantor. Ada Pak Suyosan juga. 老师下午好，我们什么时候再见面? Oh, kapan nih katanya ketemu lagi ya? Iya, kita kemarin ada atur yang selesai gelombang pertama, terus kita adakan namanya kopi darat ya, kalau istilahnya ya, 就是聚见个面 ya, ketemu ngumpul. Or itu atau ya Pak ya maksudnya ya. Bapak tulis lagi 下午好，老师下午好，我们什么时候见？什么时候？对不起，有 Oke, ini ketutup sebentar.
我们什么时候有时间的时候再见面. Oh, Bapak tanya kalimat ya. Oke, baik, saya salah paham ya. Oke, yang atas Pak. 什么时候再见面 artinya kita kapan ketemuan lagi nih gitu ya. Kalau misalnya yang bawah, 我们什么时候什么有时间的时候. Enggak. Yang bawah susunannya saya bacanya juga teman-teman lihat ya. Jadi kalau memang salah kalimat tuh kita bacanya juga pushun. Pushun itu maksudnya nggak lancar gitu. Memang memang nggak ada ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau tanya kapan nih kita ketemuan lagi, itu kalimat pertama udah benar ya. 我们什么时候再见面？再itu again, 见面itu ketemu ya. Jadi ketemu lagi. Kalau bawah maksud Bapak 我们什么时间再见面 ya. Kapan nih waktunya kita ketemu lagi boleh ya. 时候时间 boleh. Tapi biasanya pakai 什么时候 kapan ya. Yang kalimat kedua tidak cocok, belum sesuai grammar ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Berikutnya ada Bu Nani ya. 老师下午好，我过得不错，谢谢您呢。我也过得不错，saya juga melewatinya dengan lumayan. 谢谢您 Ibu Nani. 我们看一下刚才说澳大利亚ya, 澳大利亚 itu Australia. Ininya seperti ini ya Pak ya. Jadi nanti Bapak boleh rename pakai pinyin yang benar. Jadi kebiasaan, oh Australia memang bacanya U tapi tulisannya AO ya. Australia. Australia. Tak. Li. Ya, Australia. Australia ya. 再来刚才我要写什么? Oh, ini kalimatnya Pak Suyosan ya. Sambil mungkin teman-teman merasa ada pertanyaan yang minggu lalu belum sempat saya jawab, silakan ditulis di chat room ya. Tadi Pak Suyosan kasih kita kalimat gitu ya. Sampai saya salah paham. Karena memang kita kemarin ada acara kopi darat ya. Jadi gelombang 1 itu kita ketemuan gitu ya. Panjang pang woman ampai ya. Jadi Panjang bantu kita atur, terus kita bisa ketemuan. Jadi kalimat ini persis banget. Saya pikir maksudnya kapan nih kita ketemuan lagi ya. Tapi memang artinya itu ya. Oke, baik. Jadi woman. Cuman yang tadi saya kurang nangkap, Pak Suyosan memang nggak hadir ya waktu itu ya. Makanya saya agak bingung. Oh, kayaknya saya ingat-ingat ya yang ketemu. Pokoknya yang ada ketemu saya atau namanya sering muncul, biasanya saya hafal. Walaupun saya kalau ketemu di luar nggak tahu gitu ya, tapi namanya saya hafal ya. Oke, 我们什么时候 ya, 什么时候 kita udah pernah belajar dalam kosakata. 在 saya tulis ke bawah aja ya. 在 di sini yang kita sering bahas again gitu ya. 见面 ketemu muka. Jadi pininnya 我们什么时候ada dalam materi ya teman-teman. Artinya kapan. Terus ini. 在 lagi 见面 ini kata kerja. Kata kerja yang ada objek. Ini verb, ini noun. Ininya again ya yang kita belajar kayak lagi gitu ya. 再说再喝再吃 ya. 再说 ngomong lagi gitu ya. 再吃 makan lagi yuk, makan lagi gitu ya. 再喝 minum lagi, 再喝. Jadi yang ini yang saya ajarin lagi atau again, di mana dia ditaruh di depan kata kerja ya. Jadi 老师我们什么时候再见面 artinya kita kapan ketemu lagi. Artinya contoh ya, kayak saya ada satu teman udah 3 tahun nggak ketemu, terus kita ketemuan. Nah, habis itu selesai ketemuan kan kita berpisah. Berpisah pasti kita bilang, wah kapan ya kita ketemu lagi ya. Nah, biasanya kan suka gitu. Nah, kalimat ini boleh dipakai ya. 我们什么时候再见面? Terus misalnya teman saya jawabnya gini, 没关系，我们再安排 gitu ya, nggak apa-apa, kita atur lagi. Nah, ada laginya lagi kan belum terjadi ya, jadi kita bisa jawab, oh iya ya nggak apa-apa, kita atur lagi ya, atur lagi ketemuannya kayak gitu.
Itu ya tadi kalimat dari Pak Suyosan. Shiho tanggal berapa bisa digunakan kalau bisa bisa Pak. Kalau sama shiho kapan ini bebas ya teman-teman. Misalnya udah fix mau ajak dia ketemu lagi hari apa atau tanggal berapa silakan. Ini bebas jawabannya mau tanggal, mau bulan, mau tahun, mau hari apa silakan ya bebas. Itu. Oke. Bagi yang mau screenshot silakan. Sambil saya lanjut, 我好像有跟大家讲过，有一个问题我还没回答，对吧？Kayaknya saya ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ya. Minggu lalu juga masih belum sempat. Pertanyaan dari Pak siapa ya? Pak siapa saya lupa. Yang tentang 但是可是不过 sama ya kalau yang saya poin itu biasa saya ingat ya. Jadi misalnya oh saya baca tapi saya bilang ya saya hold ya ke minggu depan supaya waktunya lebih luas. Itu mah bener nggak? Saya konfirmasi dulu ya, takutnya saya salah ingat. Ya, 同学们 sambil di screenshot ya. Australia ini Australia ya. Ini sebenarnya translatean teman-teman. Tapi mungkin teman-teman ada pernah dengar Aucho, itu mah sekalian aja ya di bawah ya. Aucho, bedanya apa? Kalau sekilas sama, cuman bedanya adalah si Chow ini adalah benua. Ya, jadi kalau teman-teman yang teman-teman maksud itu adalah benua Australia, maka harus pakai Chow, ZHOU ya. Chow, jangan kebalik karena di bahasa Mandarin ada OU, ada UO. Ya, itu yang kadang-kadang bikin orang tuh yang mana ya gitu ya karena mirip ya cuma kebalikan doang ya. Jadi Aucho saya tulisin huruf Mandarinnya. Aucho. Chow sendiri artinya benua. Jadi yang saya tahu ya mohon koreksi. Chow ini benua di mana benua Australia itu luas ya, satu benua. Tapi kalau Australia ini adalah kota, kota Australia. Australia gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya oh Laosus yang saya maksud adalah benua Australia, maka translate-nya Au, Zhou, Zhou itu benua ya. Nah, kalau misalnya Australia, oh berarti teman-teman maksud tuh kotanya. Jadi yang dipakai sama Pak Andreas itu udah benar ya, Australia. Kayak gitu ya. Bedanya di situ. Jadi mana tahu teman-teman nanti di luar dengarnya Aucho, kok langsung bilang Australia ya. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kadang-kadang digunakan dalam konteks artinya sama. Kecuali orangnya benar-benar maunya ngomong benua. Nah, kalau gitu berarti pakai yang bawa ya. Aucho, Aucho, AO ya. Oke, 好的. Ya benar ya Bu Lucia ya. Jadi ada utang saya ke teman-teman ya. Saya lupa siapa yang tanya, tapi saya ingatnya, oh iya, saya mau jelasin yang perbedaan. Pertanyaannya adalah apa? 但是可是不过然而sama 却 lima ini sama nggak? Mereka ada persamaan, tapi ada satu yang berbeda ya. Ya, saya jelasin di halaman berikutnya. Ini harusnya sudah. Oke, 来我们看一下. Mungkin kita sudah pernah belajar tentang yang sama saya kelompokin aja. Jadi teman-teman gampang. Ya, kita udah pernah belajar 但是 tetapi gitu ya. Terus ada 可是对吗? Ini semua sama sih sebenarnya ya. 可是 terus 不过 sama. 但是 terus ada 可是 ada 不过. Nah, ini tempat saya udah nggak cukup ya sama dengan saya lanjut ke bawah. Ada yang singkatnya dengan tan. Itu sama artinya tetapi. Oke. Terus dia sama lagi dengan 但是可是不过 sama 然而
Jadi sama itu kalau sifat katanya sama, dalam arti dia boleh langsung digantikan. Itu maksud saya kalau sama ya. Jadi benar persis sama gitu ya, nggak ada peraturan-peraturan tertentu. Kalau peraturan tertentu saya langsung bilang beda supaya teman-teman langsung tahu ya. 然而 ini. Nah, ini artinya semua sama, tetapi hanya saja pasti teman-teman akan bertanya, 老师 saya sering dengar 但是可是不过 dan, tapi jarang dengar 然而, benar nggak? Ya, saya tunggu dulu responnya. Ini sebenarnya grammar advance ya. Jadi bagi teman-teman yang basic, nggak apa-apa, ikutin dulu sambil nambah pengetahuan. Ya, ini udah masuk grammar yang advance. Oke, runner itu jarang didengar karena dia adalah 书面语. Ya, kita ada satu sebutan namanya 书面语. 语 itu bahasa ya, 汉语的语. Apa itu 书面语? 书 buku, 面 itu muka, permukaan ya, terus yu-nya itu adalah bahasa. 书面语 adalah bahasa yang dipergunakan di tulisan-tulisan kayak sastra, artikel. Jadi dia jarang memang digunakan di 口语 ya. 书面语 lawan katanya 口语. 口语 itu yang bahasa sehari-hari yang kita pakai di percakapan namanya 口语. Makanya 但是可是不过 dan ini 口语 sering kita dengar. 然而 itu jarang. Kalau teman-teman buka buku sejarah, ya. Buka buku khusus sastra, ya. Mungkin ketemu. Dan itu jarang banget. 我自己也很少用到. Saya sendiri, maksudnya ngobrol gitu ya, jarang pakai. Karena memang, ya banyak kan yang dipakai 但是可是不过但. Itu kejawab ya. Jadi bedanya cuma di situ. 书面 ini adalah bahasa yang dipakai di tulisan. Udah jarang karena memang dia untuk tulis artikel kayak gitu ya. Posisinya langsung digantikan ya iya. Jadi persis sama, tinggal buang 但是 gantiin runner gitu ya. Itu. Nah, satu lagi tadi kan ada 5 ya. Ini tan sebenarnya sama dengan 但是 ya. Jadi hitung 1 ya. 但是可是不过然而. Nah, ini semua sama, cuman teman-teman udah tahu, oh iya 然而 saya jarang dengar. Gampang ya, berarti itu memang bahasa yang dipakai untuk di tulisan, sorry ya bahasa Indonesianya. Dipakai untuk tulisan atau artikel. Jadi jarang kalau ngomongan. Itu doang ya. Tapi kalau saya kalau di omongan saya pakai genre salah nggak? Nggak ada yang salah ya. Cuman berasa banget kayak formal, terus kayak agak kaku. Makanya bahasa tulisan memang bahasa tulisan. Teman-teman yang generasi di atas saya, kayak mama saya, itu mereka belajar namanya apa ya, bahasa surat, shusin. Ada teman-teman di sini, Bapak Ibu yang pernah belajar, dan itu memang bahasanya beda banget kan sama yang kita ngomong. Ada yang pernah pengalaman nggak belajarnya itu bahasa tulisan surat? Iya, namanya 文言语. Ya, itu 我也没学过, saya juga nggak pernah belajar, tapi pernah lihat artikelnya itu jauh ya, jauh berbeda. Terus kosakatanya ada yang mirip, tapi ya jauh-jauh ya, 180 derajat kayak gitu ya. Sepertinya, oh iya betul ya, Ibu Katarina berarti ya. Iya, itu teman-teman jujur saya nggak pernah belajar. Nah, jadi zamannya saya itu belajarnya yang 口语 ya, untungnya ya. Kalau yang itu lebih sulit lagi kalau menurut saya, karena bahasa dia benar-benar baku, terus formal, terus memang bahasa surat. Karena teman-teman lihat nggak bahwa dulu tuh orang pakai surat kan, pakai telegram gitu-gitu ya, belum pakai telepon. Nah, sejak punya teknologi telepon, pesawat telepon dulu, terus handphone, semua pakai ngomongan, bener nggak? Sampai sekarang pun WA pun bisa di voice note. Jadi ya, zaman berubah nih ya. Jadi begitu. Nah, jadi kalau teman-teman merasa, oh ya, genre, saya memang jarang pakai. Iya, ya wajar. Karena memang bahasa yang dipakai untuk tulisan artikel ya. Oke, balik lagi. Saya punya satu yang terakhir yang mau dijelasin adalah 确. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu. Nah, yang saya mau bilang, 确 ini dia adalah 副词. 副词 是 partikel
partikel kalau saya bilang. Teman-teman masih ingat nggak? Minggu lalu saya jelasin tentang tou, di mana ada teman-teman nanya ya, quan, terus zheng, zhengge de zheng, terus apa lagi? Soyo, ya. Itu dia bisa jadi subjek. Tapi si tou, saya bilang partikel. Masih ingat nggak? Ayo, saya tagih loh. Partikel. Jadi maksud saya mau teman-teman punya tahu bahwa oh maksud partikel itu apa. Jadi maksudnya si partikel itu dia apa namanya? Dia perlu ada depan baru bisa berdiri. Itu maksud saya. Perlu ada subjek baru dia bisa di dalam kalimat ya. Nah, contohnya saya langsung ke belakang. Silakan teman-teman yang mau screenshot supaya teman-teman paham maksudnya ini partikel tapi dia artinya untuk sesuatu yang berkebalikan. Memang mirip artinya kayak tetapi ya. Bahkan dia memang menyatakan tetapi, cuman dia partikel. Jadi dia butuh subjek di depan. Nah, itu maksud saya kenapa saya pakai acuan partikel supaya teman-teman paham maksud saya. Sifat katanya berbeda. Kalau 但是,可是,不过, dan atau 然而 itu dia bisa berdiri sendiri sebagai kita bilang di depan kalimat kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, baik ini sudah. Mungkin saya kasih contoh biar teman-teman bisa lumayan oh maksud Lause ini ya kayak toh kemarin saya kasih contoh kan jadi paham ya letaknya fungsinya dia di dalam kalimat. Halo Ma, sudah? Oke ya ingat ya kata Bu Lucia ya iya benar. Ya saya sebisa mungkin tuh kelompokin kayak gitu supaya teman-teman gampang kalau belajar perbedaannya karena kan kalau semua mau dihafal lumayan juga ya. Kita kayaknya yang program menjawab jawaban-jawaban itu bisa jadi buku kali ya. Kalau jadi buku berapa lembar ya teman-teman ya? Sayang banget ya kalau dijadiin buku kayaknya udah berlembar-lembar ya karena banyak pertanyaan. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi saya langsung contoh kalimat misalnya uli sorry. Uli 很热 屋里很热，外面却很Oke, dari sini aja teman-teman pasti ngerti maksud saya kenapa saya bilang ini partikel, jenis katanya partikel. Tapi dia memang menyatakan kayak kebalikan dan menyatakan tetapi gitu ya. Oke ya, kita artikan dulu kalimat ini. 屋里很热，外面却很冷. Contoh ya, ini contoh. Jadi, 屋里itu maksudnya di dalam rumah. U ini sama dengan 房子. Sama ya. U itu dia kesannya lebih homey, lebih ya home gitu ya. Kayak lebih rumah kita nyaman lah gitu ya namanya U. Nah, 屋里很热, di dalam rumah itu sangat panas gitu ya. 外面却很冷, di luar kalau ini kita kalau dalam kalimat kita artikan gini, di luar kebalikannya sangat dingin, boleh, atau tetapi di luar sangat dingin. Makanya muncul satu pertanyaan dari teman-teman bahwa Laushu ini sebenarnya tetapi sama nggak sih mereka atau ada perbedaan ini? Jadi cue itu dia adalah partikel, di mana dia butuh subjek. Jadi dia nggak bisa kayak 屋里很热却很冷 salah maksud bukan salah kayak nggak dapet gitu poinnya gitu ada yang kurang dalam kalimat itu kayak gitu ya teman-teman ya jadi ini arti dan penggunaan 却 yang saya maksud partikel kata Pak Andres apakah 却 bisa dipakai dalam kalimat ini 我想帮他
他却拒绝了. Boleh, Pak. Nah, Bapak kalimatnya benar. Terus Bapak lihat nggak? 我想帮他, saya pengen bantu dia, tapi dia menolak kalau kita translate. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, Bapak bilangnya, 他却拒绝了. Dapat nggak pola yang saya kasih persisi kalimat saya? Bahwa si cue dia nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh si subjek. Subjeknya boleh 外面 luar, boleh 他 yang dimaksud subjek manusia, boleh kayak gitu. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jadi maksud saya kita mempelajari kalimat, kita juga observasi bahwa oh begitu ya polanya ya. Jadi nggak cuma dihafal. Karena gini, kalau cuma dihafal, begitu kita bikin kalimat baru, teman-teman akan kebingungan untuk nyusun. Itu maksud saya ya. Jadi sorry ya, kadang-kadang saya agak detail, agak nekanin bahwa oh ini pola gitu ya. Karena saya mau teman-teman ibaratnya saya kasih kunci gitu ya. Bukan cuman udah teman-teman punya kalimat terus saya translate udah pokoknya kalimatnya gini ya, nggak usah dipertanyakan. Enggak ya, jadi saya memang pengennya teman-teman dapat kunci begitu nanti di kehidupan sehari-hari. Oh, saya udah banyak loh kosakata ya, sekarang tinggal susun kalimat. Nah, itu teman-teman bisa maksud saya ya. Jadi memang saya mau kasih kuncinya biar bisa sendiri, nggak perlu harus selalu ada laushi kayak gitu ya. Ya, 明白了吗? Sudah cukup jelas sampai di sini? Nah, kalau jelas, saya mau kasih contoh lagi satu, di mana ada pakai tetapi yang 但是 ada pakai 却 di dalam kalimat itu. Dan dia posisinya persis akan sama, maksudnya persis akan sama gitu ya. Contohnya, apa ya? Mungkin saya pakai kalimatnya Pak Andreas gitu ya. Nah, tapi saya akan pakai 却 sama 但是. Boleh ya? Jadi sekalian saya bantu tulis untuk huruf Mandarinnya. Oke? Oke ya. Nah, jadi teman-teman bisa tambah kosakata ya. 我想 saya pengen gitu ya. 帮他 saya pengen bantu dia gitu ya. 我想帮他 老师saya di sini pengen pakai tetapi gitu ya. Terus saya mau lengkap. Mau lengkap tuh maksudnya tetapi terus ada kebalikan gitu kan. Orang bantu rata-rata kalau nggak kebalikan ya pasti dia terima. Nah, tapi ini enggak loh, dia tolak gitu ya, tapi dia menolak. 但是他却拒绝了 ya. 拒绝 itu menolak. Nah, maksud saya teman-teman bisa dapat kosakata ya. 拒绝了. Oke ya, saya kasih pinin dulu. 但是他却拒绝了. 拒绝 ini menolak. Jadi saya sebenarnya niat baik mau bantu dia. Pang ini bantu. Ya, tetapi dia kebalikannya malah menolak gitu ya. Tetapi dia menolak. Cue ini dia partikel, tapi yaitu kalau nggak diartikan tuh sebenarnya dia artinya tetapi gitu ya. Kayak gitu. Silakan di screenshot sambil saya lihat tanggapan teman-teman ya. 弟弟很高，哥哥却很矮，不是短，短 itu untuk benda, Bu Nani ya. Oke, nanti halaman berikutnya saya tulisin ai. Ai itu untuk tinggi badan ya. Kalau tuan itu untuk benda. Ya, 明白了是吗, Bu Ratna? Iya, betul. Jadi ini yang saya maksud partikel. Kayak tahu semuanya yang dalam materi kita, nih itu saya bilang itu partikel. Memang tahu kok artinya sama nih kalau kita artikan ya. Oke, ada Ibu Chunrong. 屋里很热，但屋外却很冷. Boleh. Ya, itu benar. Benar, Bu. Ya, jadi 但屋外却. Nah, maksud saya si 却-nya itu dia karena partikel, butuh depan kalau saya bilang ya. Kayak gini ya. Sama, begitu ada tetapi, dia butuh subjek, terus butuh
baru kita tambahkan si cue sebagai partikel. Ya, sampai sini sudah sangat jelas ya perbedaan mereka. Jadi perbedaannya lebih ke jenis kata. Ya, oke. Kalau sudah mungkin saya akan bantu tulisin untuk merevisi kalimat Bu Nani ya. Logikanya udah benar Bu, cuma memang penggunaan kosakata saja ya. Oke, baik. Jadi Titi, maksud Bu Nani kan biasanya kan kakak adik pasti sama-sama tinggi lah gitu ya, tapi memang ada yang satu tinggi, satu agak pendek ya. Bisa juga. Jadi misalnya contoh Titi, hen, kau, nih ya, ke, kebalikannya gitu ya. Hen, ai. Ai itu pendek untuk tinggi badan gitu ya. Pendek untuk tinggi atau postur tubuh. Tinggi badan. Saya kasih pinin dulu ya, kau tinggi. Nah, kalau kau boleh benda, boleh manusia. Dua-duanya boleh pakai ya. Ke kebalikannya ya. Jadi adik laki-laki sangat tinggi tetapi gitu ya. Jadi kalau kalian tanya saya, maksudnya jadi artinya apa? Tetapi memang cuman posisi dan jenis katanya beda ya. Tetapi Koko sangat pendek ya. Ai itu pendek, nada 3 ya. Ai. Makanya kalau dia sendiri di belakang, nada 3-nya mesti dibaca full ya. Jadi ke hen itu beci. Didi hen gao, ke hen ai. Ai, nada 3 ya. Oke. 我们再看一下. Oke, Bu Nani, 不客气ya, 没关系的. Ya, memang kalau ini penggunaan kosakata saja ya, formatnya sudah benar, menandakan sudah paham. Oke, Pak Andreas, 他是个好人，但他没有女朋友. Apakah di dalam kalimat ini bisa dipakai 却 untuk menggantikan tan? Bisa, Pak, tapi bukan menggantikan, Pak, sorry. Bisa dipakai 却, tapi di mana? Ayo, teman-teman boleh bantu saya kalau kalimat Pak Andreas gini. 他是个好人, ya, dia adalah seorang orang yang baik, tapi belum punya pasangan ya, belum punya pacar maksudnya ya. 但他没有女朋友. Kalimat ini sudah oke. Tapi kata Pak Andreas, beliau mau tambahin 却. Nah, kalau gitu gimana, teman-teman? Tambahin 却-nya di mana? Boleh 却, boleh enggak maksud saya ya. Iya, Pak Andres sendiri udah jawab ya. 他却没有女朋友. Ya, benar Pak. Jadi, 却 itu maksud saya dapat ya polanya bahwa dia perlu ada subjek. Subjeknya nggak pasti manusia ya. Kayak tadi ke. Terus tadi yang bukan manusia misalnya 外面. 外面 tuh di luar ya, outside. Kalau 屋里 itu adalah di dalam rumah. Ini rumah, home. Di dalam rumah. Li ini dalam. Di dalam rumah sangat panas, tetapi di luar itu sangat dingin. Contoh ya, ini cuma contoh. Baik, sudah kejawab semua ya pertanyaan Ibu Indayani, terus halaman 3 ya, Liana ya. Oke, baik. Terus ada pertanyaan dari Bu Mina. 我想帮他，他却拒绝了. Boleh nggak? Boleh Bu. Jadi tadi sih kalimat Pak Andreas tidak ada ini, tidak ada yang ini, tidak ada yang biru-biru yang saya garis. Maksud saya mereka boleh dipakai berbarengan, bukan nggak boleh gitu ya. Cuman posisinya si 却 karena partikel dia butuh subjek maksud saya ya, dan mereka boleh dipakai berbarengan, boleh, 可以的 ya. Oke, nah kalimat Pandrea sudah benar ya, 他却没有女朋友, betul, sudah benar. Pak Adi, 你很困，但是他却不想睡觉. Ini maksudnya mungkin dia kali ya, 他很困，但是他却不想睡觉. Dia itu sangat ngantuk, kun itu ngantuk ya, tapi dia
kebalikannya nggak pengen tidur. Ya mungkin kayak contoh lah anak kecil ya, sebenarnya udah ngantuk, kita udah tahu matanya 5 watt, tapi tetap aja nggak mau tidur ya, masih pengen main. Nah ini kalimatnya pas. Tapi subjeknya harusnya satu orang, bener nggak Pak Adi? Maksud Pak Adi. Jadi dia sangat ngantuk tapi dia nggak pengen tidur. Ya, kalau kamu sangat ngantuk tapi dia nggak pengen tidur, kurang nyambung maksud saya ya. Bener nggak Pak Adi? Jadi maksud Pak Adi itu dia. Maksudnya subjeknya harus sama. Bener nggak? Ya, bukechi Bu Mina ya. Oke, berarti utang saya beres ya. Jadi yang saya bilang, oke ya teman-teman saya hold supaya saya punya waktu lebih panjang untuk jelasin, nggak buru-buru, lebih enak ya. Oke, eh sudah kejawab semua ya. Silakan di screenshot dulu yang 3, terus kita lanjut ke yang keempat. Silakan kalau yang belum keburu. Ya, 大家还有其他的问题吗? Masih ada pertanyaan yang lain? Ya, tadi saya bahas tentang kun. Ya, ini kalimat contoh bolehlah teman-teman boleh screenshot ya. 他很困，困难，他很困，ngantuk. Tapi nggak pengen tidur gitu ya, kebalikannya. Nah, ini kalimatnya Pak Adi ya. Pak Adi saya izin kopas kalimatnya, saya tulisin untuk teman-teman ya. 但是他却不想睡觉。睡觉 ini tidur ya. Banyak ya. 他很困，但是他却 kebalikannya 不想睡觉. Oke ya, 睡觉 ini tidur. Siang ini ingin. Kayaknya kita udah belajar ya, bener gak? Takutnya saya salah. Cue, yang tadi ya kita bahas, kun ngantuk udah. Dia sangat ngantuk tapi dia nggak pengen tidur. Nah, tapi ya, 但是却 gitu ya. 但是他却不想睡觉. 谢谢 Pak Adi untuk kalimatnya ya. Halaman 1 Bu. Sebentar ya. Halaman 1. Ini ya Bu ya. Silakan Bu Grace. Sambil saya coba scroll, ada pertanyaan nggak yang saya kelewatan ya? Oke, 应该没有, harusnya nggak ada. Halaman 1 sudah. Halo Ma. Oke ya, kita lanjut. Berikutnya. Ya, jadi perbedaan 但是可是不过. Terus ada runner tadi sama cue udah cukup jelas ya. Jadi mereka itu yang sebentar saya balik ke ya ini. Jadi sama, makanya saya kasih mereka satu baris. Cuma si runner itu dia lebih ke bahasa yang dipakai untuk tulisan atau artikel. Nah, kalau cue ini partikel ya. Jadi dia butuh subjek. Cocok di kalimat. Oh, 还有其他的问题吗? Masih ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau gitu kita ini deh, bantu saya translate satu kalimat ya. Misalnya kita mau bilang, walaupun bahasa Mandarin agak sedikit sulit, tapi saya suka belajar bahasa Mandarin. Harusnya kosakatanya udah semua. Coba ya, sekali lagi ya. Walaupun bahasa Mandarin agak sedikit sulit, tetapi saya suka belajar bahasa Mandarin. Ayo, dipikirin dulu. Kan pasti supaya kita pakai tetapi gitu ya. 但是 ada 却 boleh. Nggak pakai 却 juga nggak apa-apa, cuma pakai 但是.
Yuk, kita latihan dulu. Jadi, walaupun bahasa Mandarin agak sedikit sulit, walaupun itu adalah 虽然 itu walaupun ya. Bantu 虽然 iya ada budaya ya, ya udah tepat ya. Dan Ibu bilang gimana? Zhongwen. Oh, oke, baik. Ada yang pakai Zhongwen, ada yang pakai Hanyu, itu boleh ya. Saya ambil salah satu ya. 虽然 Hanyu, contoh ya. Boleh nggak pakai Zhongwen? Boleh, nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu perbedaannya kalau di bagian konteks tertentu ya. 虽然 Hanyu, cuman kalau kita bilang agak sedikit, sebentar, agak sedikit. Kalau agak ada sedikit, nah ada, tetap ada yo. Ya, yo dear. Sulit adalah nan. Ya, oke. 虽然汉语有点儿难, 有点儿 ini satu frase boleh agak atau teman-teman bilang ada ya sama ya, ada sedikit, sedikit itu tiar, ada itu yo. Agak sulit tetapi 但是 kalimat saya apa? Oh, saya tapi saya kalau nggak mau pakai 却 boleh, kalau pakai juga boleh ya. 但是我却很喜欢学汉语。但是我却tapi saya sangat suka belajar bahasa Mandarin. Oke, saya coba cek kalimatnya teman-teman ya. Ibu Indah, 虽然中文有点儿. Kalau ini Ibu tinggal tambahin 有一点 boleh ya. Jadi tambahin 有 di depan 一点. Yang lainnya udah oke. 但是我却喜欢学习汉语 ya. Kalau depan Hanyu atau Zhongwen, belakang juga bebas ya. Itu nggak masalah. Oke. Yang penting itu ya, perlu tambahin 有 yang ininya Bu. Oke, Bu Indah, 谢谢你。再来是 Ibu Ratna，虽然汉语有点难，但是我却很喜欢学汉语。Oh, oke, sama ya. Tapi saya sangat suka belajar bahasa Mandarin. Oh ya, 虽然 ini walaupun ya, kosakata baru. Walaupun bahasa Mandarin agak nan itu adalah sulit, tapi saya sangat suka belajar bahasa Mandarin ya, sangat suka belajar bahasa Mandarin. OK，再来是伊布 Helena，虽然学汉语很难，但是我喜欢学。OK，boleh Bu, cuman pininnya dibenerin ya, ikutin yang di layar ya Bu. Oke, Ibu Xiuchen 虽nya ini, 虽然 huruf Mandarin yang saya tulis ya. 虽然汉语很难学，但是我喜欢学汉语。Boleh juga Bu ya. Cuman sorry, huruf Mandarin yang dipilih yang sui yang ini ada satu ya. Dan hurufnya seperti yang di layar. 再来一部 Srinovi，虽然学中文很难，可是我却很喜欢学中文呀。可是 谢谢ya Bu Sri, pakai 可是 pakai 却 ya boleh karena tadi sinonim ya. Oke, Ibu Mina, 虽然中文很难，我却很喜欢学，很喜欢, tetapi saya suka. Ya, Bu Mina benar juga karena walaupun tanpa 但是 dia pakai 却 dan subjeknya di depan 却. Udah benar Bu, ya Bu Mina boleh juga. Jadi begitu teman-teman paham sebenarnya banyak kalimat yang bisa muncul gitu ya. Oke, 再来 Pak Andreas, 虽然中文有点难, oke. Dan 我喜欢 boleh nggak? Boleh ya, tetapi saya suka. Ibu Wangsi, 虽然汉语比较难学，
但是我感兴趣，感兴趣 itu berminat ya. Tetapi saya berminat boleh, tapi pininnya begini Bu. 感兴趣 ya, 感兴趣 berminat. Nah, saya tulisin Mandarinnya ya. 感兴趣 berminat. Nah, di bawah aja ya. 感兴趣. Tapi saya berminat boleh ya. Kalau mau nyatain dengan begitu boleh ya. Kalau kalimat saya yang ini sebenarnya suka belajar ya. Oke, 再来 Ibu Wangsi juga benar. Yang penting saya tadi lihat 但是 sama 却 susunannya benar semua ya. Bu Nani 虽然汉语有点难，但是我很喜欢学习汉语。Oke, benar. Oke, 再来是 Ibu Lina. 老师 dalam kalimat 祝你早日康复。祝 di sini sinonim dengan 希望，但愿ya 老师。Iya, betul. Betul. Cuni di sini bukan ucapan selamat, tapi lebih ke doa. Betul, Bu. Ya, nanti saya tulis ya. Ini topiknya berarti berbeda. Baik. Tadi Bu Cindra halaman berapa, Bu? 4 ya. Oke. Ya. Sorry. Kanxingqu ini berminat ya. Ini kosakata dari Bu Wangsi. Ya, sing, X-I-N-G ya. Ini I-N-G nada 4. Sing, Qu, Q-U. Oke, yang halaman 5 sudah. Saya ke halaman 4 ya. Ini Ibu, halaman 4 Bu Cindra ya. Oke, jadi ya, 祝你早日康复 artinya get well soon kalau kita bilang ya, GWS ya. Atau semoga cepat sembuh. Dan betul, 祝 itu di situ bukan happy birthday dan bukan ya, tapi dia lebih ke semoga. Betul Bu Lina ya. Jadi sinonim dengan 希望 atau 但愿。但愿你早日康复，希望你早日康复，boleh nggak 老师？boleh, tapi biasanya orang akan bilang 祝 wish. Jadi kita mendoakan ya. Kalau siwang itu berharap. Sedikit berbeda ya. Jadi kalau mendoakan kita pakai 祝 seperti itu ya. Kalau 但愿 boleh nggak? Boleh. 但愿 itu lebih ke wish ya, semoga. 好了, oke, baik, 不客气, Bu Cindra, kita lanjut ya. Ini sudah halaman 5. Nanti saya tulisin dulu ya kalimat Bu Lina ya. 好了吗? Sudah? Oke, baik. Kita tulisin dulu kalimat Bu Lina ya. Jadi pertanyaan bagus. Cu. Jadi cu ini memang dia artinya sesuai konteks kalimat. Dan dia memang ada beberapa arti ya. Jadi cu yang, 祝你生日快乐 ya. Wish you happy birthday. Nah, pakai cu. Artinya lebih ke selamat, 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 selamat ulang tahun, bla bla bla. Tapi dia sebenarnya juga ada maksud mendoakan gitu ya. 祝你早日康，健康的康，康复。康复 itu recovery, sembuh ya. Jadi semoga cepat sembuh. 早日 itu cepat. Ya, segera. Segera atau cepat. 祝你 semoga kamu. Ya, di sini lebih mengandung artinya semoga. Cuman jarang orang bilang 希望你早日康复. Enggak. 希望 itu lebih ke kayak gini. 我希望孩子好好的 gitu ya. Saya berharap anak saya baik-baik aja. Misalnya anak kita udah kuliah di luar, udah jauh dari kita. Kita nggak ada harapan apapun lah ya. Maksudnya nggak berharap dia pintar gitu-gitu. Bukan. Tapi semua doa orang tua ya. Anaknya ya sehat-sehat ya. Semoga dia baik-baik aja. Bergaulnya sama teman yang baik-baik. Contoh ya. Nah itu pakai siwang. So, beda sih, agak beda ya teman-teman ya, rasanya itu beda ya. Makanya di sini tetap akan lebih cocok pakai 祝. 祝你早日康复. Kayak gitu ya Bu Lina ya. Memang dia punya sinonim, tapi
kurang bisa digantikan ya. Oke. Silakan di screenshot tambahan kosakata ya. Jadi get well soon adalah 早日康复. Kangfu itu sembuh. Kembali pulih sedia kala. Namanya kangfu. Teman-teman lihat ya, sebelum saya ke yang lain. Jadi kosakata seperti janji saya, janji saya bahwa teman-teman nggak perlu khawatir. Kosakata baru pun adalah isi dari kosakata yang sebelumnya. Jadi tidak ada yang sia-sia, percaya sama saya ya. Kang ini adalah kang sehat. Fu, fu ini adalah fusi. Masih ingat nggak? Fusi itu mengulang kembali. Fu. Jadi kang fu, sehat kembali. Sehatnya ulang lagi gitu ya, review ke kondisi sedia kala artinya kondisi yang sehat sebelumnya. Itu maksud saya. Ya. Jadi saya senang bercerita kayak gini supaya teman-teman merasa iya ya. Jadi yang saya belajar itu ke depan bakal kepake. Cuma dia pasang sama siapa itu yang nggak tahu. Ya kan karena kan teman-teman belum tahu kosakata apa yang muncul. Cuma maksudnya yang kita belajar itu dia fondasi gitu ya. Diulang terus itu kan baik sekali gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang dulu mungkin gelombang sebelumnya ikut, gelombang ini sit in, saya boleh tanya nggak pendapatnya dan juga maksudnya feelingnya gitu ya. Dulu dapatnya apa, terus begitu sit in, walaupun mungkin materi sama ya, materi di buku sama, tapi sayanya yang mungkin berbeda. Berbeda itu maksudnya tergantung pertanyaan kelas, tergantung kesulitan teman-teman di kelas, baru saya kasih jawaban. Tapi maksud saya, beda nggak sih merasa dapat sesuatu yang baru lagi, yang merasa, ya oke juga ya, diisi lagi gitu ya. Oh iya ada Ibu Arijani. Bener ya? Jadi Ibu Lucia juga. Nah, ini bukan karena sesi saya, bukan. Ini sebenarnya adalah maksudnya saya mau motivasi teman-teman bahwa kapanpun kalau teman-teman belajar sesuatu, di review lagi itu pasti akan dapat sesuatu lagi. Persis kayak kita baca buku, satu kali dapatnya A. Nanti baca yang kedua kali, dapat poin baru ya. Itu maksudnya. Jadi, 温故知新ada satu changyu ya, mungkin teman-teman pernah dengar atau saya pernah kasih. Wen mengulang yang lama, Zhixin tahu yang baru. Jadi itu menekankan sama kita bahwa memang belajar tuh nggak ada habisnya. Sampai sekarang saya juga belajar teman-teman ya, belajar yang lebih lagi karena banyak hal yang saya juga nggak tahu kok ya. Jadi nggak pernah penuh gitu ya. Nah itu maksud saya ya. Jadi saya mau motivasi teman-teman kalau sempat ya ikut lagi kelas atau kalau sempat dengar ulang rekaman. Jadi jangan pernah merasa, aduh kok saya belum bisa-bisa ya. Nggak apa-apa, ulang terus itu nggak akan ada yang sia-sia ya. Oke, 谢谢同学们的反应 ya. Terima kasih buat responnya. Jadi buat kuatin teman-teman apalagi yang baru ikut gelombang kedua mungkin merasa aduh kok sayanya agak pelan ya. Ya udah nggak apa-apa, ikut terus ya. Oke, ini saya lanjut berikutnya ya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang lain atau saya ada kelewatan. Baik. Ini menjawab pertanyaan Bu Lina ya. Oke, terus ada Pak Andreas. 因为我朋友3年工作了. Oh, ini kalimatnya ada yang kebalik ya, Pak. Jadi, 因为我朋友在中国工作了3年. Ya, tetap 在中国 tarik ke depan, baru kata kerja. Ya, oke ya. Terus, 所以他会说中文 atau 因为我朋友 di bawah. Oke. 因为我朋友在中国工作了3年, masih kebalik Pak ya. 所以他会说中文. Oh, baik-baik. Ini kalimatnya basic, nggak apa-apa saya tulisin ya. Jadi teman-teman yang benar adalah karena teman saya sudah kerja di China 3 tahun, makanya dia bisa ngomong bahasa Mandarin. Nah, cuman susunannya kalimat yang benar adalah 因为 jadi basic yang saya kasih patokan tuh berlaku ya. Tapi kalau misalnya, oh Lursu saya salah lagi, nggak apa-apa ya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa patokan-patokan itu berlaku, pola itu berlaku. Jadi teman-teman pasti bisa, cuma belum terbiasa aja ya. 因为我朋友 Nah, ini maksud saya ya, 在中国
Tetap zai-nya harus tarik ke depan ya. Zai Zhongguo 工作了3年，工作了3年，所以ya, oke. Saya ini dulu, nanti baru pinin ya. 所以他会说中文, oke. 所以他 ini ya Pak, susunan yang benarnya. 他会说中文. Sorry, ini saya agak panjang, oke. Titik. 因为 karena, 因为 ini karena teman saya, 我朋友, 我的朋友 boleh? Boleh ya. Itu nggak masalah. 我的朋友, 我朋友 boleh 在中国. Maksud saya si 在中国nya masih tarik depan ya susunannya. 中国. Sorry ya. Saya sambil ngomong itu fokusnya. 中国工作了3年, 3 tahun, 所以 maka 他会说中文. Oke, tambah 1 kalimat ya buat teman-teman ya. Lumayan ya. Satu kali sesi berapa kalimat? 10 sesi udah berkelipatan ya. Ya, oke, baik. Ini ya Pak, yang benarnya ya. 因为我朋友在中国工作了3年. Karena teman saya di China gitu ya, bekerja 3 tahun. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kita bilang, karena teman saya bekerja di China 3 tahun ya. Tapi susun yang benar begini, 工作 ini bekerja 3年 3 tahun ya. 工作 bekerja 3年 3 tahun ya. Nian itu tahun. Oh ya, kita udah dapat ya di kosakata buku. 所以 maka, 所以 ini maka dia bisa ngomong bahasa Mandarin. Ya, wajar ya, 3 tahun lingkungannya bisa bikin dia ngomong bahasa Mandarin. Oke, Bukaci Pak Andreas, silakan di screenshot ya kalimat yang benarnya. Ada Pak Adi kasih kalimat 虽然却是一个字，但是更很多用. Ada yang berbalik-balik Pak. Jadi maksud Bapak walaupun cuma 1 huruf tapi penggunaannya banyak gitu ya. Nah, kalimatnya adalah 虽然kan walaupun, tetapi berarti taruh belakang Pak. Ya, jadi kebalik ya Pak. 虽然只有一个字, 只有 itu hanya 1 huruf ya. Tadi hanya 1 huruf maksudnya 但是 可是 gitu ya, benar nggak? Oke, baik. Kalau gitu, walaupun hanya 1 huruf, 虽然只有一个字, hanya ada 1 huruf, tetapi 但是用法却很多. Ya, saya pengen tulisin kalimat ini. Mau kasih tahu teman-teman, pola yang saya kasih tetap sama ya. Ini sudah? Ya, oke ya. Sambil tunggu teman-teman in ya. Oh iya, kata Bu Lucia, banyak dapat hal baru. Iya, betul. Tapi bukan karena saya sih sebenarnya teman-teman. Maksudnya sesi lain pun sama. Jadi sebenarnya memang ini ya, manusia itu diisi, sesi saya misal sejam tuh hitung 100%. Otak kita itu memang bisa nangkap maksimal, yang saya tahu ya, 30%, 40% itu udah maksimal ya. Apalagi kadang-kadang kita lagi nggak konsen mikirin yang lain, udah kelewatan ya. Jadi maksud saya kenapa ulang sebenarnya logika simpelnya ada, oke, nggak apa-apa, saya cuma 10% loh gitu ya. Tapi nanti besok ikut lagi, nambah. Itu maksudnya ya. Oke ya, ada Bu Oci ya. Beda lebih cepat memahami. Iya betul. Jadi 不是我，真的不是我， bukan karena saya sebenarnya. Karena memang teman-teman ngisi ya, ngisi ke dalam otak. Makanya belajar itu the best lah, the best banget. Makanya kita ngisi ya. Walaupun walaupun mungkin kita pasif, kita nggak ngetik, tapi dengar, itu ngisi ke dalam ya. Jadi saya mau motivasi teman-teman, 加油，不要放弃ya, jangan menyerah. Oke ya, lebih mendalam. Baik. Ibu Indah membantu. Oke, ini sudah, sorry. Ya, kita lanjut dulu ya. Kalimat Pak Adi boleh saya bantu revisi ya.
Karena kan kita belajar, terus teman-teman praktekin, kalau ada yang salah, saya bantu revisi, jadi ke depannya bisa benar. Oke, 虽然 ini kalimat Pak Adi, teman-teman ya. 虽然只有 hanya ada gitu ya. Jadi mungkin Pak Adi bilang, ih, cuma ada satu huruf tapi penggunanya banyak ya gitu ya maksudnya ya. Oke, 虽然只有一个字. Oke, walaupun 只有一个字, 字 ini huruf. Nah, bahasa Indonesianya walaupun hanya ada ya, 只 ini hanya only, 有 itu ada ya, hanya ada artinya hanya satu huruf kalau kita translate, koma, 但是 Pak Adi ada pakai 但是, saya tetap pakai gitu ya, 但是 kalau Pak Adi kan tulisnya 更很多用, ya ini memang kebalik ya Pak ya, jadi harusnya ngomongnya tetapi penggunaannya banyak ya, jadi 但是用法 ini cara pakai, 用 pakai, 法 itu cara ya, 用法 kalau mau pakai 却 pakainya di sini Pak, tetapi cara penggunanya banyak. 对不起啊，罗贝，等一下，bentar. Oke, saya lanjut dulu. 但是用法却很多 ya. Jadi kalimat yang belakang agak kebalik. Saya bantu revisi. Benar nggak maksud Bapak begini? 很多. 但是用法 yang saya pengen kasih lihat teman-teman adalah 很多. Sampai kapanpun gitu ya, tuh ini banyak. Ini cara pakai. Sampai kapanpun, pola yang tadi saya kasih patokan, itu akan berlaku. Teman-teman lihat, tetapi, ya, 但是 ini tetapi, 用法, cara pakai, subjek, bukan. Jadi, subjek itu bukan jangan dipikir manusia, 不是的. Dia adalah yang dibahas itu subjek, benar nggak? Nah, 用法 ini cara pakai. Si 却 tetap akan di belakang si subjek maksud saya, karena dia adalah partikel. Ya, sampai sini. Jadi maksud saya tuh ada pola. 所以大家放心, teman-teman tidak usah khawatir, bahasa Mandarin bisa dikuasai ya. Cuma, oh lalu saya masih salah. Nggak apa-apa, itu memang proses belajar ya. Oke, jadi ini ya Pak, saya bantu revisi kalimatnya. Oke, silakan di screenshot dulu. Bu Ratna tanya, Laoshi, kalau pakai apakah harus ditulis hanzenya atau tidak perlu? Seperti youdier. Oh, kalau memang ngomongnya ada berarti ditulis Bu. Tapi kalau misalnya kayak tadi youdian, saya nggak pakai ya, nggak ditulis ya. Jadi kalau memang ngomongnya pakai ditulis ya. nya yang Ibu ketik udah benar. Jadi bebas ya. Ada sama nggak ada itu artinya sama. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, baik. Ya baik, ini banyak yang feedback ya. Jadi maksud saya feedbacknya biar bisa bantu semangatin teman-teman yang mungkin merasa, aduh saya udah basic, udah merasa kayak berat ya, kayak pengen mundur gitu ya. Nah semoga kita bisa kasih semangat buat teman-teman ya, walaupun mungkin nggak ketik tapi mereka membaca, semoga membantu ya. Oke ya, jadi kita sama-sama gandengan tangan satu kelas walaupun nggak pernah ketemu, tapi saya rasa auranya positif ya, ikut terus jadi sama-sama dapat pancaran aura positif ya. Oke, ya minimal bisa dapat kosakata baru ya. Oke, baik. Ibu Lina tadi tanya Tanyuan yang benar-benar sinonim dengan siwang ya, Laoshi. Iya, betul. Nah, kalau Tanyuan dia sinonim dengan siwang, betul, betul. Ya, itu melanjutkan pertanyaan tadi ya. Oke, ya Bu Leni nggak apa-apa ya. Oke, 再来是 ini silakan di screenshot ya. Iya Pak Adi benar ya, maksud saya, maksud Bapak begini yang saya translate, yang saya nangkap. Kalau benar ya, silakan ya teman-teman boleh screenshot sambil saya baca pertanyaan yang lain. Pak Andreas,
dari Autalia masih tanya, Laoshi kalau untuk pengantin yang baru menikah, apakah ucapan ini bisa dipakai? 早生贵子 boleh ya. 早生贵子itu artinya semoga cepat dapat momongan. Betul, betul Pak. Ya, ininya juga udah benar. Ininya juga udah benar ya. 早生贵子. 早nya yang tadi ya, 早日康复的早, lebih awal segera. Ini teman-teman ya. Teman-teman ada yang mungkin penasaran, Laoshi gimana sih tulisannya? Ya, boleh ya. 早生, sheng itu sheng haizi melahirkan di sini ya. Kui, kui masih ingat di lesson pertama atau kedua ya? Ayo, kui di sini artinya apa? Jadi kalau kita ada satu istilah 早生贵子 artinya semoga cepat dapat momongan. Sheng melahirkan, 早 ini bukan pagi ya, memang hurufnya sama tapi dia lebih ke segera gitu ya, kayak tadi segera sembuh ya. 早生贵 masih ingat nggak? 贵子 ini 孩子的子 ya, dia bisa nada 3, bisa nada 5. Ya, coba saya lihat. Iya, berharga ya. Masih ingat nggak? 贵姓. Oh, jadi 早生贵子. Jadi kita benar-benar iya meninggikan orang tersebut, meninggikan anaknya bahwa ya semoga ya cepat lahir anak gitulah ya. Kalau kita bilang semoga cepat lahir anak berharga kan lucu ya teman-teman ya. Tapi maksud saya teman-teman paham, oh dipakai di sini ya, 贵子. Jadi orang yang dengar kan happy juga. Oh iya ya, ya tentulah ya semua anak berharga buat orang tuanya. Itu maksudnya ya. Jadi 早生贵子. Cepat punya momongan ya, teman-teman catat sendiri ya. 子 ini anak ya, dari 儿子, dari 孩子 ya. Nah, cuman dia bisa nada 5, bisa nada 3, teman-teman ya, nggak masalah. Kue ini yang kita bilang berharga ya. Oke, 贵姓的贵. 好，silakan di screenshot. Oh, 是吗？时间到了是吧？Oke ya, karena saya scroll ke bawah baru kebaca. 谢谢 Bu Xiuchen. Coba saya lihat ya, kalau ada pertanyaan butuh waktu, mungkin kita hold ke minggu depan ya. Kalau enggak, biar saya beresin, nggak apa-apa sambil tunggu teman-teman screenshot. Ibu Ika nggak apa-apa ya. Yang telat nggak apa-apa, nanti bisa dengerin rekaman ya, nggak apa-apa. Itulah kenapa panjang rekam terus upload ya, supaya teman-teman bisa dengerin ulang. Ibu Helena, 是否真的爱我? Artinya apa? Oh, 是否 ini artinya 是不是. Cuma dia disingkat 是否. 是否 否 ini ya dia kayak bahasa tulisan. Nah, kalau 是不是 itu bahasa 口语, tapi boleh nggak dipakai? Boleh, boleh. 是否 itu masih sering pakai ya. 是否 itu adalah 是不是. Sorry ya teman-teman, kalau udah screenshot saya lanjut dulu. 是否 ini sama dengan 是不是. Lebih singkat sebagai 是否. 是不是 artinya 是否真的爱我. Oh, ini lagu ya Bu ya. Sorry. 是不是真的爱我? Apakah benar-benar mencintai saya ya? 是否 ini lagu kayaknya ya. 是不是 apakah. Jadi ini lebih ke iyakah gitu ya. Iyakah, apakah gitu ya. 真的 really sungguh-sungguh 爱我 mencintai saya ya. Apakah, lebih ke apakah. 是否真的爱我? Oke, Ibu Ika, Laoshi tolong tulisan Mandarinnya lebih jelas lagi, soalnya kalau kadang lagi ngetik, kadang suka salah. Oke, ya sorry ya, saya kalau tulis pelan-pelan, waktunya kebuang banyak ya, nggak apa-apa. Tapi saya usahakan ya, Ibu Ika ya. Kalau ketik sih sebenarnya cari yang mirip harusnya ketemu sih ya, kecuali mau benar-benar menulis guratannya ya. Mungkin kadang-kadang kan saya tarik ya. Ini masih yang jelas. Kalau yang nggak jelas tuh tarikannya gini. Misalnya contoh ya, ada orang begitu. Ya, baik. Tapi nggak apa-apa Bu Ika ya. Saya usahakan tulisnya lebih pelan lagi ya. Ya, sheng lahir betul yang ini ya. Ya, sheng di sini artinya lahir ya. Oke, Bu Keci, Bu Helena, semuanya sudah ya. Baik. 是否 ya Ibu Indah ini 是否 FOU sorry ya kadang-kadang saya tulisnya kecepatan ya, maaf ya teman-teman ya, tapi mungkin boleh di screenshot digedein di layar ya, semoga membantu ya. 是否 FOU 是
是否 oh oh ya Ibu Indah ya. Sorry ya tadi mungkin tulisannya kecil jadi nggak terlalu jelas. 好, berarti udah beres ya. 我们下星期见 ya. Kita ketemu lagi minggu depan. 谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜。